Baik, kita lihat di sini akan saya bimbing ya berjudul skripsi pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian paket wisata Pulau Pandang pada PT MBZ Travel 4 Pulau Medan. Nah, sebelum kita lihat dulu panduan ya, ini kita lihat D4 pedoman penulisan skripsi. Kita buka daftar pustaka, daftar isinya. Pedoman penulisan skripsi. Nah, kita lihat terdiri dari bagian awal, lembar sampul depan, baru judul skripsi, lembar judul. Nah, kita lihat punya dia, sampul, baru lembar judul. Ada lagi yang belum kau buat di sini ya. Ini hanya kau bikin lembar sampul depan. Inilah dia sampul depan. Nah, yang kedua setelah sampul depan lembar judul. Jadi ada lagi selembar lagi ya, belum lembar persetujuan. Yang ketiga kita lihat yang ketiga itu lembar pernyataan orisinalitas. Ya, setelah lembar judul, lembar pernyataan orisinalitas, bukan lembar persetujuan. Baru lembar pengesahan. Nah, ini persetujuan, pengesahan. Nah, ini dia pengesahan. Baru sesudah pengesahan, lembar persembahan. Kita lihat persembahan. Nah, ini tidak ada ya. Tidak ada disuruh di sini membuat biodata. Tidak ada ya. Kamu ganti itu. Sesudah itu baru abstrak. Abstrak. Sesudah pernyataan originalitas, baru pengesahan, baru persembahan kalau ada, baru abstrak. Nah, jadi belum kata pengantar. Sesudah abstrak baru ada kata pengantar. Ya, oh ya, baru kan kita lihat di sini pernyataan originalitas, pengesahan, persembahan kalau ada, abstrak, biodata tak ada berarti ya. Kata pengantar, baru daftar isi, daftar tabel kalau ada tabel, baru daftar gambar, baru arti lambang dan singkatan. Kalau dia banyak, kalau sedikit tak usah. Nah, kita lihat dulu skripsinya ini sudah pernah dimasukkannya. Nah, ini susunanmu salah ini ya, abstraknya ini terbalik ya. Nanti kau ikuti susunannya ini. Abstraknya sudah kau bikin. Nah, kita lihat apa yang pernah saya sarankan sebelumnya. Ini bab 1 kita lihat. Nah, inilah yang pernah kita dengarkan dulu, kita cek apa. Membimbing skripsi berjudul pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap coba melihat. Oh, kenapa tabelnya kayak gini? Bah, Pulau Pandang menjadi pulau pilihan ya, tour wisata selama 3 tahun. Rumusan masalah untuk ada di masa penelitian mencoba melihat pengaruh daya tanggap kehandalan secara parsial, uh, secara simultan. Ya boleh juga seperti ini. Mencoba melihat. Sebenarnya bukan melihat ya. Tidak ada yang kamu lihat di situ. Harusnya di sini adalah mengukur karena kan ada datanya. Bukan dilihat-lihat, diukur atau bahasa ilmiahnya
mengestimasi, menghitung atau estimasi, ya. Eh, ini juga ya, jadi sewaktu kita mengutip. Nah, ini cukup tak usah kau bikin Aris Wahyu, cukup Kuncoro. Di atas ini memang kau bikin di sini Aris Wahyu Kuncoro. Mana dia? Tidak ada Aris Wahyu. Ini. Dan satu lagi, kenapa kamu kutip satu orang saja? Kenapa hanya si Aris Wahyu Kuncoro saja kau kutip? Sementara di sini kita lihat ada dua orang, Agus Rianto dan Aris Wahyu Kuncoro. Iya, maksud ini memang dua orang kau bikin di sini, cuman bukan nama panjangnya ditulis ya, Srianto dan Kuncoro 2019 ya. Nah, lanjut lagi. Macam mana kau ini mengutipnya? Landasan teori, layanan. Ini juga apakah Nur ini nama orang? Entahlah. Ciptono. Nanti kita lihat di daftar pustakanya. Kotler. Ini si apa ini, si Srianto dan kawan-kawan. Coba kita lihat daftar pustakanya ya. Apa Srianto kok tiba-tiba ada tadi di atas? Berapa orang rupanya? Nur ada tadi, M Nur. Kualitas pelayanan. Jadi kalau dia hanya dua orang ya, ini kan cuma dua orang, bukan dikatakan dan kawan-kawan. Kalau dua ditulis dua-duanya. Kalau dua lebih dari dua, tiga dan seterusnya itu baru ditulis et al atau dan kawan-kawan. Agustin dan kawan-kawan, coba kita lihat. Agustin ini pun cuma dua orang ya. Pengertian dan kawan-kawan atau et al itu lebih dari dua. Alah, macam mana kau nih? Nah, ini Remed ini pun harusnya kau bikin di daftar pustaka itu, ya. Kan Remed dan kawan-kawan. Apa judul penelitian dia? Jangan Yutinya saja kau buat, ya. Harus kau cari apa judul penelitian, apa buku si Remed ini. Remed kawan-kawan. Nah, itu juga masuk dalam daftar pustaka, walaupun bukunya buku lama, tapi kan itu ada kutipan dia. Tinggal kau cari di Google, masa nggak bisa dicari seperti itu? Nah, ini lagi suka kali membuat dan kawan-kawan. Padahal, lihat Astana. Astana, apa maksudnya nih? Coba saya Google ya. Ini memang begini namanya ini orangnya. Error. Coba ya. Karena aneh sekali saya lihat. Apa ini? Nah, ini pun kamu salah. Coba ya ini. Aduh, ya ampun. Macam mana? Apa yang kau kutip? Kau kutip copy paste punya orang. Bukan mengunjungi objek wisata Jatiluhur aslinya. Asli judulnya itu ialah ini, faktor-faktor yang dipertimbangkan wisatawan. Jadi kalau mengutipnya tentunya menjadi Astana, Dewi, Martini. Aduh, yang kau buat di sini. Nah, yang kau buat di sini Astana YFY wisatawan P Mulia. Aduh, jangan-jangan hanya kau salin-salin aja ini. Aduh, coba lagi Huridiani. Nah, Huridiani. Coba sekarang gampang ya, kita cari di dalam Google.
Yana NF. Ya. Alah, ini kita ya, maaf ya. Tidak boleh kau buat bulat-bulatan seperti ini. Tidak ada artinya ini ya. Ya. Coba ya, di dalam statistik itu berbeda artinya. Nah, kita cari ya. Ah, perbedaan kotak dan bulatan. Nah, dalam kerangka konsep penelitian. Nah, itu beda artinya ya. Apa namanya itu ya? Lupa saya ya. Ini populasi selama tahun 2021. 1.424 orang. Teknik pengambilannya cluster random sampling. Mana klasternya? Harusnya kau tunjukkan klasternya mana. Hasilnya kenapa kau pakai klaster? Mana klasternya yang kamu buat? Tidak ada di sini. Bah, ngertinya kau ini atau tidak? Kenapa penarikan sampelnya dengan memakai metode klaster? Iya, ini betul. Astaga. Cluster sampling, coba kamu lihat ya. Bagaimana? Nah, ini pengertian. Nah, ini populasi kita ambil sampel. Cluster sampling. Nah, jadi dia membuat cluster kelompok-kelompok. Mana kelompok-kelompoknya? Nggak paham saya nih. Mana kau buat klasternya? Tidak ada klasternya kamu buat. Udahlah dulu, kau perbaikilah dulu bab 3 sampai bab 3 dulu. Terima kasih. Nah, kita lihat dulu ya. Ini tadi sudah bab 3 kemarin masalahnya cluster sampling. Populasi variabel keputusan pembelian definisi operasional, harusnya bukan definisi variabel ya, definisi operasional variabel penelitian. Nah, di sini kita, nah ini yang saya ya, ini yang kita lihat baik-baik ya di sini ya. Judulmu jelas kamu mengatakan dimensi yang kamu ambil adalah dimensi kualitas pelayanan. Jadi harus kita bedakan ya. Bedakan apa arti dimensi ya. Arti dimensi dengan indikator. Jadi kalau kau memang mau mengambil dimensinya, jadi ini begini nih ceritanya. Inilah katakanlah ini variabel X ya. Satu buah variabel ada yang mempunyai dimensi. Nah, dimensi diturunkan lagi menjadi indikator. Nah, ada variabel, katakanlah variabel Y. Variabel Y tidak memiliki dimensi. Nah, dimensi dia 0. Tetapi dia memiliki indikator. Ada seperti itu, yes. Nah, sekarang sudah jelas. Kau katakan di judulmu, itu dimensi. Nah, berarti yang kau ambil sebagai alat ukurnya dimensinya. Tak lagi kau bikin indikatornya. Beda indikator dengan dimensi. Ya, coba kau lihat dulu ya. Di bab 2-mu ini kan sudah ada. Ya, ada bab 2-mu ini. Nah, ini sudah dikatakan. Bimbingan kayak begini lah. Nah, ada sudah dikatakan di sini. Udah jelas kau bikin di judulmu bahwa yang mau kau ambil itu adalah dimensi. Dimensinya adalah daya tanggap, kehandalan, jaminan. Nah, ya kan? Nah,
ya udah daya tinggi. Nah, jadi berbeda ya. Ini daya tanggap ini rupanya kau yang salah meletakkan. Daya tanggap ini bukan variabel. Inilah yang disebut dimensi. Ya, harusnya ini variabel di sini lagi. Nah, di sini nomor. Jadi dari ini nomor. Ini variabel baru, ini yang namanya dimensi. Bukan ini variabel. Ya, ini namanya dimensi. Nah, baru kau definisikan. Nah, coba dulu ya. Kita lihat. Kemauan hanya dua saja. Coba ya, kita Google dulu. Harusnya bukan dua. Ya, tapi sudahlah. Ini bukan variabel ini dimensi. Dimensi, bukti fisik, empati. Ya, ini baru variabel. Keputusan pembelian. Baru ada dimensinya, ada indikatornya, ada apanya ya. Jadi bedakan dimensi dengan variabel. Nah, saya sudah masuk ke definisi. Nah, kita lihat, kita buang remove split. Nah, keputusan. Nah, ini variabelmu cuma dua sebenarnya. Cuman kualitas pelayanan ini memiliki 5 dimensi. Nah, itu. Inilah kau definisikan. Tapi sedikit sekali ya, tapi sudahlah. Untuk mendapatkan jawaban responden, maka didasarkan nilai rata-rata atau indeks, dimasukkan kategori ke dalam rentang skor berdasarkan 3-box method. Alah, oke lah, ya sudahlah. Ini rentang skornya kan, skala Likert. Nah, udah. Populasi. Probability sampling. Nah, cluster random sampling. Berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Area atau kota tempat tinggal anggota populasi. Yaitu semua. Bukan itu maksudnya ya. Kalau dia Sumatera Utara, jadi kalau ini ya kita lihatlah ya, kita cari di sini dulu ya. Saya yang bodoh mungkin ya. Contoh klaster sampling. Nah, ini ya. Siapa yang ini kan ada populasi di klaster lah, dia klaster 1 ya, tingkat provinsi. Nah, mahasiswa seantero Jawa Barat. Nah, di setiap kampus, ya, perhatikan gini, atau saya besarkan. Nah, ini ya, teknik klaster sampling, peneliti mengelompokkan mahasiswa dari setiap kelompok, setiap kampus di setiap kota menjadi satu kelompok atau yang disebut satu klaster. Nah, jadi dia umpamanya satu kampus, satu kota. Dari Medan, kampusnya apa saja. Dari Siantar, apa saja. Dari Sidempuan, kampusnya apa saja. Jadi bukan hanya Sumatera Utara satu tempat itu klaster, tidak. Ya, tidak itu maksudnya. Pengertian klaster di situ artinya dia menyelompokkan. Nah, ini contoh ya. Nah, di sini target populasi, contoh klaster. Nah, coba kita lihat ya.
lembaga ingin melakukan performa sinyal Telkom di seluruh wilayah Sulawesi. Sulawesi itu kan satu pulau besar, banyak. Membagi-bagi populasi keseluruhan wilayah Sulawesi dengan kelompok berdasarkan kota-kota. Lalu selanjutnya dalam klaster sampling adalah dengan menyeleksi kota-kota dengan populasi terbanyak atau saya besarkannya. Nah, menyeleksi kota-kota populasi lalu menyaringnya lagi dan memilih individu menggunakan sinyal telekomunikasi. Cluster samplingnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di setiap kota diambil. Nah, dikelompokkan lagi. Nah, jadi banyak kelompoknya. Ya, atau kita katakanlah gini ya. Ini kau mau mengambil satu siswa SMA, satu kota Medan. Nah, dikelompokkanlah di sini satu klaster. Medan berapa banyak Medan? Medan ini kita tahu ada mungkin 17 kecamatan. Ya, 17. Jadi kau bagilah setiap kecamatan. Ya. Jadi kau bagi di sini 17 kecamatan. Nah, setiap kecamatan. Inilah namanya klaster. Dikelompokkanlah dia. Ada ke Medan Barat, Medan Utara, Medan Permai, Medan semualah sampai 17. Baru berapa orang dari kecamatan ini diambil, berapa orang, itulah namanya klaster sampling. Ya, bukan satu Sumatera Utara. Nah, udah itu saja. Bukan seperti itu. Ya, tidak, bukan. Aduh, saya tak mengerti lah. Nanti kau juga yang ujian, bukan saya. Tanya orang kenapa alasannya cluster sampling, karena satu Sumatera Utara. Bukan itu alasannya. Suka hatimu lah. Nah, ini juga kau mengambil katanya cara mendeteksinya ini kan S-Resi jepret ya, kamu bikin di sini. Itu harus nanti kamu pakai. Jangan di teorinya ada tapi tidak di lain, di hasil tak dipakai. Uji linearitas. Kalau kayak gini tak ada gunanya, bukan cluster sampling ini kau buat. Hanya sampel acak aja nih.
ini ya, kalau uji reliabilitas jarang itu yang mendekati pas sempurna satu. Nah, ya tidak ada, hampir tidak pernah ada itu yang satu dia dapat handal dikatakannya, jarang. Tapi ya sudahlah kalau ada, karena saya mengajar statistik, saya mengerti, saya paham. Nah, ya, kita lihat uji asumsi klasik yang kau bikin. Uji normalitas. Nah, di sini kau bikin uji normalitas pakai normal probability plot. Tapi di bab 3 ya, di sini kau bikin pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kau bikin Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini pun kau bikin histogram, sementara tak ada kau tulis di bab 3-mu ini. Yang pakai histogram, yang kau tulis hanya normal probability plot. Nah, yang ini dua ada kau buat di sini, tetapi dua lagi tak ada kau terangkan di atas. Ya, oke lah. Multikoleneritas. Multikoleneritas dari FIIF sama toleran. Heteroskedastisitas. Di sini kau pakai dengan gambar. Uji linearitas. Dengan menggunakan nilai alfa. Ini kita lihat sekarang. Nah, ini yang saya tidak mengerti. Ini kenapa ada total X1, total X2, ini X3 bacaannya. Total X4, ini X5. Kenapa berbeda? Ada total, ada X-nya saja. Gimana maksudnya ini? Atau coba saya lihat ya, lampiran datamu. Nah, inilah data penelitian. Ini T-tabel. Ini tabel F. Mana datanya, hasilnya, rekapnya.
Ini yang kau udah masukkan diulang lagi di lampiran. Nah, keputusan pembelian inilah datanya. Berarti yang kau pakai total Y. Nah, ini total Y. Total X5. Nah, di sini di data ini jelas kau pakai total X5, tapi di hasil olahannya X5. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, di X4. X4 jelas kau pakai di sini total X4. Di sini kau pakai X4. Sama. Ya. Jadi hindarkan sesuatu membuat orang ragu. Ya, ini kan membuat orang ragu. Kenapa lah beda-beda? Di sini pakai total X3. Ini kenapa X3 saja? Apa rupanya bedanya? Dan satu lagi, kalau orang yang sudah biasa menghitung statistik, jarang yang langsung signifikan, ya seperti ini ya, jarang sekali ya. Tetapi ya kalau memang berarti kan datamu sangat sempurna. Nah, ya, yang semua yang saya lihat di sini totalnya kamu pakai total X3, tetapi di pengolahan datanya ada X3 saja, ada pakai total. Apa perbedaannya? Ya, kamulah yang tahu itu. Koefisien determinasi R adjusted-nya 0,882. Adjust. Ya, masuk tinggi ya. Apanya ya, adjusted R square-nya. Secara umum, penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan Travel 4 Pulau secara umum sudah baik. Oh, mirip kali ya. Jadi hanya dilihat dari statistik deskriptifnya saja. Untuk apa kau regresikan kalau hanya itu saja yang dilihat? Ya. Peroleh bahwa apa? Nah, banyaknya tanggapan kepuasan yang tinggi. Variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Positif dan signifikan. Jadi kita lihat, positif dan signifikan itu dilihat dari, nah ini ya kalau kita baca, dari banyaknya tanggapan kepuasan yang tinggi dan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Karyawan MB Travel berinteraksi untuk keputusan pembelian.
terpercaya, bukti fisik. Nah ini ya, harusnya kalau memang kau simpulkan, semua kesimpulan yang kau ambil boleh dari deskriptif, tetapi untuk kau katakan itu pengaruh besar atau kecil dilihat dari konstanta, dari dilihat dari hasil regresinya, ya bukan dari statistik deskriptifnya. Kedua, di sini kan hanya kau pendapat-pendapatmu saja. Nah, pendapatmu ini semua. Kalau penelitian yang bagus, ada kita disuruh membuat penelitian terdahulu. Apa rupanya gunanya? Gunanya penelitian terdahulu yang kau kutip ini, mana dia tadi di bab 2, itu ialah sebagai pembanding. Nah, pembanding kita, apakah dimensi kualitas pelayanan ini kita lihat satu persatu. Apakah sama dengan hasil si irsat ini? Terus, apakah beda atau sama? Ada 5 kau kutip. Inilah guna dari penelitian terdahulu ini. Untuk kita membantu kita membahas dengan kita tuliskan hasil ini serupa dengan penelitian Leni Padmawati dan sebagainya, atau tidak sesuai dengan Armanto 2017. Jadi jangan kita katakan saja ini ada gunanya dibuat penelitian terdahulu ini. Inilah kita pakai sebagai pembanding. Baru kita lihat di bab 5 ini kan semua hanya kata-katamu. Bandingkanlah. Wah, bukan kayak gini membuatnya ya. Kan kau secara simultan berpengaruh, betul, secara parsial berpengaruh, tetapi secara parsial, nih ya saya tunjukkan sama kau, apa gunanya kau estimasi datanya? Mana dia data yang kau buat tadi? Ah, ini hasil ini. Di sini kalau uji parsial dari situ bisa kita lihat mana yang paling besar pengaruhnya, mana yang paling kecil itu harus kau sebutkan di sini. Nah, ya, daya tanggap semakin baik. Nah, apa maksudnya? Dengan berdasarkan hasil dapat dijelaskan bahwa daya tanggap berpengaruh terhadap. Nah, udah kan semua ini berpengaruh secara parsial. Ya kan? Nah, dengan kata lain daya tanggap semakin baik akan cenderung. Dari mana aku katakan hanya daya tanggap saja? Harus dulu kau sebutkan. Nah, kan ini kita lihat mana yang besar itu dari nilai B ini. Nah, berarti yang paling besar pengaruhnya adalah ini, X5 ini. Baru yang paling kecil adalah X2. Dari mana kau dapat daya tanggap langsung? Kau sebutkan di sini bahwa variabel yang memiliki paling besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian adalah X5, apa namanya? Dan yang paling kecil adalah X2. Bukan kau bilang seperti ini. Dengan kata lain daya tanggap semakin baik akan cenderung meningkatkan keputusan. Dari mana dasar hukumnya datang? Ya, tidak ada dasar hukumnya itu. Sebutkan saja, tidak ada dibilang harus kita sebutkan dengan kata lain. Ini lagi.
Daya tanggap lagi kau bilang di sini. Apanya maksudnya? Dari mana datang daya tangkap? Kalau uji simultan kan dari uji F. Mana nampak kita ada daya tanggap di situ? Nggak ngerti aku. Ada lagi daya tanggap. Sama. Saran. Reliability asuran ditingkatkan. Nilai yang masih rendah. Nilainya yang masih rendah. Ya, sudahlah. Ya, terserah lah. Terima kasih.